Halo, saya NIM 12S25024. Nama saya Feby Yolanda KM Simanjuntak. Nah, di sini saya memiliki soal untuk menentukan solusi dari pertidaksamaan fungsi kuadrat X kuadrat tambah 3X lebih kecil sama dengan 10. Nah, jadi untuk menyempurnakan pertidaksamaan ini, angka 10 yang berada di ruas kanan akan kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, yang dimana 10 ini kalau dipindahkan, itu menjadi negatif 10. Karena di awal dia positif. Lalu langkah ke yang kedua, kita melakukan pemfaktoran. Nah, pemfaktorannya adalah mencari dua angka yang kalau dikali itu hasilnya min 10, dan kalau ditambah atau dikurang hasilnya 3, plus 3. Nah, maka dapatlah plus 5 dan min 2. Min 5 dikali min 2 hasilnya min 10. 5 dikurang 2 hasilnya plus 3. Lanjut, kita akan mencari titik kritis atau pembuat nol. Nah, yang pertama kita cari titik kritis untuk buka kurung X tambah 5. Jadi di sini X tambah 5 sama dengan 0. Jadi X-nya ini nanti itu berupa angka yang kalau misalnya dikurang ataupun ditambah itu hasilnya sama dengan 0. Maka dapatlah X sama dengan min 5. Kenapa? Karena min 5 tambah 5 itu hasilnya sama dengan 0. Kita lanjut untuk yang X dikurang 2. Nah, X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, X ini berupa angka yang kalau dikurang atau ditambah itu sama dengan 0. Maka dapatlah X sama dengan 2. Kenapa? Karena 2 dikurang 2 hasilnya 0. Next, kita akan mencari garis bilangan dalam pertidaksamaan. Nah, tips yang pertama itu adalah kita akan menentukan tanda pada daerah paling kanan terlebih dahulu. Caranya adalah mengalihkan koefisien dari setiap variabel. Nah, variabel yang dimaksud itu adalah dari hasil pemfaktoran kedua ini. Nah, kita lihat. Mengalihkan koefisien dari setiap variabel. Di sini koefisien X dan X itu positif. Di mana yang X tambah 5 itu positif dan X dikurang 2 itu positif. X-nya positif. Jika dikali, maka hasilnya positif. Kenapa positif? Ya, positif dikali positif sama dengan positif. Maka dari itu, daerah yang paling kanan itu tandanya positif. Nah, lanjut untuk daerah yang kedua dan yang paling kiri. Nah, untuk menentukan tanda pada daerah sebelah kirinya dan tengah, itu ada dua ketentuan. Yang pertama, jika melewati titik kritis berpangkat ganjil, tanda berubah. Yang kedua, jika melewati titik kritis berpangkat genap, tandanya tetap. Kita lihat. Nah, untuk daerah si dua ini kan hasil pemfaktoran dari X dikurang 2. Nah, pangkatnya di sini kan 1, yang dimana artinya itu ganjil kan, melewati titik kritis berpangkat ganjil. Jadi kalau ganjil tandanya itu berubah, yang tadinya positif menjadi negatif. Nah, lanjut untuk daerah min 5. Min 5 itu hasil dari pemfaktoran X tambah 5. Nah, di sini kan pangkatnya X tambah 5 di sini kan 1. Kita lihat lagi. Jika melewati titik kritis berpangkat ganjil, tanda berubah. Artinya, ya tanda yang sebelumnya ini itu bakal berubah menjadi positif di sini. That's it. Itu kuncinya. Nah, lanjut. Kita akan mencari daerah yang akan diarsir. Nah, kita lihat di soal. Tadi kan di soal itu lebih kecil sama dengan.
Artinya kalau lebih kecil, kita akan mencari daerah arsiran yang negatif. Nah, kita cek mana yang daerah negatif. Ini dia, bagian tengah. Pada arsir. Lalu kita arsir. Sorry. Kita arsir. Nah, untuk ketentuan bulat penuh, nah kita lihat di soal kan ada sama dengan ya, lebih kecil sama dengan. Nah, itu tandanya kedua bulatan untuk kedua angka ini itu penuh karena kalau bulatannya penuh itu ditunjukkan pada tanda sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan min 5 dan X lebih kecil sama dengan 2. Sekian dan terima kasih.